Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safdia Zulfa dengan NIM 24231001 dari Prodi S1 Akuntansi Kelas Khusus. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel dengan judul Faktor yang mempengaruhi volatilitas harga saham pada emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index untuk memenuhi tugas 6 seminar akuntansi keuangan. Adapun materi yang saya bahas, yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua landasan teori, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama, pendahuluan. Kesepakatan dari sejumlah dana yang dapat memberikan laba di masa mendatang disebut dengan investasi. Menurut Muhammad, pada tahun 2016, ekonomi syariah merupakan bentuk aktif dari kegiatan investasi dalam perspektif Islam. Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh umat Islam sebagai salah satu pengelolaan harta. Pasar modal merupakan sarana perdagangan dari berbagai macam instrumen keuangan dalam jangka waktu panjang. Salah satu produknya adalah saham. Selanjutnya, volatilitas harga saham merupakan tingkat stabilitas dalam kurun periode tertentu. Volatilitas merupakan parameter untuk menentukan ukuran risiko dan investor. Semakin tinggi volatilitas harga saham, maka semakin tinggi juga ukuran risiko yang dihadapi investor. Namun, banyak trader one day trading yang lebih menyukai volatilitas harga saham yang tinggi karena juga mendapatkan keuntungan yang tinggi dari adanya capital gain. Berbeda dengan investor jangka panjang, mereka akan mencari saham dengan volatilitas harga saham yang lebih rendah karena cenderung lebih memilih untuk berinvestasi pada saham dengan tingkat pengembalian yang stabil. Selanjutnya, landasan teori. Teori sinyal mengasumsikan bahwa informasi mengenai prospek perusahaan yang didapatkan oleh investor tidak sama, sehingga menimbulkan asymmetric information. Asymmetric information ini terjadi antara manajemen perusahaan dengan investor. Maka dari itu, manajemen perusahaan perlu memberikan sebuah informasi dengan menerbitkan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, volatilitas harga saham merupakan fluktuasi dari kenaikan atau penurunan harga saham selama kurun waktu tertentu. Volatilitas berfungsi sebagai indikator parameter dalam menentukan ukuran risiko investor. Volatilitas harga saham ditandai dengan adanya pergerakan harga saham yang sangat cepat. Pergerakan harga yang sangat cepat akan menyebabkan unsur ketidakpastian, sehingga volatilitas harga saham yang tinggi, maka risikonya juga tinggi. Lalu, menurut Gumanti pada tahun 2013, Dividend Payout Ratio atau DPR merupakan rasio yang mengukur presentase perusahaan dalam membagi dividen dengan laba perusahaan setelah pajak. Penilaian dari Camilleri et al. Pada tahun 2019 menyatakan DPR dan volatilitas harga saham memiliki hubungan yang signifikan. Nilai DPR yang tinggi berdampak pada harga saham yang bergerak secara fluktuatif. Selanjutnya, landasan teorinya. Di sini ada beberapa hipotesis yang diambil, yaitu yang pertama, dividen payout ratio berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang kedua, volume perdagangan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Yang ketiga, volatilitas laba berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Dan yang terakhir, yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini ada 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian, yang kedua dari jenis dan sumber data, dan yang ketiga yaitu dari model regresi. Yang pertama, dengan pendekatan dan penelitian. Metode kuantitatif dipilih dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengacu kepada teori yang sudah ada sehingga tidak mengalami perubahan. Penelitian kuantitatif menggunakan data numerik sebagai alat untuk menganalisis informasi. Teori dalam penelitian kuantitatif digunakan sebagai pedoman dalam merumuskan masalah penelitian, hipotesis penelitian, dan variabel penelitian. Regresi data panel dipakai pada penelitian ini, di mana regresi data panel merupakan gabungan dari cross-section dan time series. Selanjutnya, dari segi jenis dan sumber data. Penggunaan data sekunder dipilih pada penelitian ini, di mana data berasal dari annual report masing-masing emiten, Bursa Efek Indonesia, dan duniainvestasi.com. Populasi diambil dengan menggunakan emiten yang terdaftar
di Jakarta Islamic Index. Selanjutnya sampai sampel yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ada tabel di mana ringkasan teknik penentuan sampel yang pertama yaitu secara konsisten emiten yang terdaftar di Jakarta Islamic Index tahun 2015 sampai 2019 itu ada 15 perusahaan atau 15 emiten. Lalu ada emiten syariah yang tidak konsisten membagikan dividennya ada 3. Lalu ada emiten syariah yang secara konsisten membagikan dividen ada 12. Lalu berikutnya merupakan definisi operasional dari tiap-tiap variabel yang tercantum pada penelitian ini. Ada tabel dari definisi operasional variabel seperti volatilitas harga saham, kebijakan dividen, ukuran perusahaan, dan volatilitas laba. Lalu ada rumus dari model regresi, yaitu rumusnya Y sama dengan alfa ditambah beta 1 DPR ditambah beta 2 vol ditambah beta 3 F ditambah beta 4 Fs ditambah beta 5 LV ditambah E. Ini ada bisa dilihat dari keterangannya. Rumusnya ini ada keterangan Y sama dengan stock price volatility, DPR dividend payout ratio, FOL yaitu volume perdagangan, EF volatilitas laba, FS ukuran perusahaan, LV atau tingkat hutang, dan yang E yaitu error. Selanjutnya model regresi seperti yang dijelaskan tadi menggunakan rumus yang tertera di sini dan sesuai keterangan yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini dari uji statistik deskriptif dapat dihasilkan nilai mean, maksimum, minimum, dan standar defisiasi dari menggunakan 4 model tadi, yaitu model dengan DPR, FOL, size, FV, dan DER. Dan berdasarkan tabel di atas, rentang nilai minimum dan nilai maksimum volatilitas harga saham tidaklah jauh berbeda, yaitu 0,0 dan 0,03 dengan standar deviasi yaitu 0,007131 dan rata-rata volatilitas harga saham sebesar 0,01. Selanjutnya, nilai minimum dan maksimum variabel DPR memiliki nilai yaitu 0,1 dan 1,3 dan seterusnya seperti bisa dilihat di tabel yang sudah tertera di atas. Baik, selanjutnya kesimpulan. Secara parsial, DPR secara positif berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham dikarenakan besarnya DPR tersebut dapat memberikan gambaran bahwa perusahaan mengalami peningkatan dalam menghasilkan laba. Volume perdagangan secara positif memiliki pengaruh signifikan pada volatilitas harga saham karena volume perdagangan saham yang tinggi menyebabkan terjadinya fluktuasi. Ukuran perusahaan secara negatif memiliki pengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham karena dapat menggambarkan mengenai beberapa banyak uang yang dikeluarkan untuk membeli perusahaan tersebut. Semakin besar maka semakin sulit untuk mengendalikan harga saham perusahaan. Lalu tingkat hutang tidak signifikan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham karena perusahaan dapat memanfaatkan dana hutang untuk menghasilkan profit yang maksimal. Selanjutnya, secara simultan, hubungan volatilitas harga saham sebagai variabel dependen dengan dividen payout ratio, volume perdagangan ukuran perusahaan, volatilitas laba, tingkat hutang sebagai variabel independen signifikan berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Sehingga kelima variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat menyebabkan adanya risiko dalam berinvestasi. Kemudian, nilai dari R2 adalah 0,709164 yang mengartikan bahwa variabel dependen mampu menjelaskan sebanyak 70,9% oleh variabel independen dalam model. Sementara itu, sebanyak 29,1% lainnya diterangkan oleh variabel lainnya di luar model. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.